Ya, boleh Pak, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir ya di kegiatan rutin kita dari Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi, yakni kegiatan UMK Talks. Untuk tema kita hari ini, ya, jadi kita akan fokus untuk membahas terkait implementasi Internet of Things ya, atau IoT dalam kehidupan sehari-hari. Ya, telah hadir di ruang virtual kita Pak Zulkifli Said ya, STMN ya, selaku pembicara terkait IoT, dan selamat datang juga Pak Direktur Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Muhammad. Nah, dalam kegiatan kita hari ini akan terbagi menjadi 4 sesi ya. Pembukaan sebagaimana berlangsung saat ini. Yang kedua, itu akan ada sambutan ya, sekaligus membuka kegiatan dari Pak Direktur DSTI Universitas Muhammad Kendari. Selanjutnya pemaparan materi oleh Pak Zulkifli Said, dan terakhir sesi tanya jawab ya antara peserta dan pembicara. Kita melangkah ke sesi selanjutnya ya, untuk sambutan sekaligus membuka kegiatan UMK Talks yang kelima kita. Saya persilakan ke Pak Direktur DSTI, Pak Dikman Maheng, ya, untuk membuka kegiatan kita di pagi hari ini. Terima kasih Mas Salib. Suara saya kedengaran? Kedengaran? Kedengaran Oke. Pak, kedengaran. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti diberikan limpahan rahmat dan karunia, kita bisa melaksanakan kembali kegiatan rutin kita, kegiatan UMK Talks edisi ke-5 pada hari ini, yang akan mengambil tema implementasi IoT dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam kita panjatkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat dan kaum muslimin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan selamat datang pada narasumber kita pagi ini, Bapak Muhammad Zulkifli Said. Beliau sudah lama saya kenal, baik sebagai tenaga baik sebagai akademisi. Sedikit saya sampaikan, pernah kita bahas, kemudian tentang pengembangan kurikulum sudah pernah kita bahas, kemudian ada pengembangan IT ya juga sudah pernah kita bahas, di dunia pendidikan sudah pernah kita bahas. Nah, hari ini kita kesempatan mendapatkan Pak Zulkifli, kayaknya ini keluar masuk internetnya tidak stabil, untuk menyampaikan hal-hal baru ya, hal-hal baru terkait pemanfaatan IoT dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita sebenarnya sudah memanfaatkan IoT ya dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi kita mungkin tidak paham. Ternyata kita sudah pakai IoT-nya itu. Nah, nanti Pak Sul bisa lebih menjelaskan terkait IoT dalam implementasi sehari-hari. Nah, kegiatan UMK Talks ini biasanya kami live di YouTube. Hari ini belum ada
sinyal dari rektorat apakah kan ada live YouTube-nya apa tidak. Tapi biasanya kami live YouTube untuk lebih menjangkau banyak orang untuk kegiatan ini. Saya kira itu sambutan dari saya. Saya ucapkan selamat pada tim DSTI yang sudah berhasil melaksanakan UMK Talks edisi kelima ini. Juga terima kasih kepada narasumber yang sudah bersedia hadir dan teman-teman yang sudah hadir untuk mendengarkan penjelasan dari narasumber. Baik, dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, UMK Talks kelima dengan tema implementasi IoT dalam kehidupan sehari-hari, dengan ini saya buka. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya untuk Pak Direktur DSTI untuk sambutan dan sekaligus membuka kegiatan UMK Talks kita di pagi hari ini. Ya, kita masuk di sesi berikutnya. Ya, jadi sesi inti dari kegiatan ini pemaparan ya, substansi materi dari Pak Zulkifli Said. Ya. Ini waktu dan tempatnya saya persilakan Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Mualif. Mohon izin, apakah suara saya bisa didengar? Ya, kedengaran Pak. Kedengaran. Oke, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih banyak ya saya ucapkan kepada Universitas Muhammadiyah Kendari yang sudah mempersilahkan ya, sudah memperbolehkan saya untuk sharing ya terkait pengetahuan tentang Internet of Things ya. Dan terima kasih juga tadi atas sambutan Pak Dikman ya, eh, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi kepada teman-teman ya terkait implementasi Internet of Things dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sambil menunggu teman-teman peserta yang lain, mungkin saya bisa langsung share ya untuk eh, materi seminar kita di hari ini ya. Jadi materi seminar kita di hari ini akan membahas terkait penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi ini mungkin enggak begitu teknis ya. Kita akan lebih banyak membahas terkait seperti apa saja penerapannya, kemudian seperti apa selanjutnya challenge ya, tantangan yang kita kerap temui di dalam penerapan dari Internet of Things, dan karena ini juga merupakan bidang kajian penelitian saya ya. Saat ini saya sedang melanjutkan program doktor ya S3 di kampus saya dulu ya di UGM. Saya mengangkat topik terkait IoT security ya. Mungkin ini bisa jadi masukan juga untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin melakukan penelitian dengan topik yang sama ya. Atau teman-teman yang mungkin nanti akan terjun ke penerapan daripada IoT ya. Jadi mungkin saya langsung share materi ya. Mohon izin, apakah slide-nya bisa dilihat Bapak Ibu sekalian? Udah Pak, udah aman Pak. Oke, ya. Jadi ini adalah topik pembahasan kita di hari ini ya, yaitu implementasi IoT di dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi mohon izin perkenalkan, nama saya Zulkifli Said ya. Jadi tadi sudah sempat diperkenalkan juga oleh Pak Dikman ya. Jadi saya dengan Pak Dikman itu sahabatan cukup lama ya. Jadi kami aktif di komunitas ya, aktif juga di dunia akademisi. Eh, jadi perkenalkan, nama saya Zulkifli Said ya. Jadi saya seorang akademisi, peneliti, dan juga seorang praktisi ya. Jadi aktivitas saya sehari-hari selain ngajar di kampus, di akademik, kadang saya ngajar juga di industri
di training center terkait cyber security ya, terkait sistem administrator ya, Internet of Things ya, dan berbagai jenis bidang ilmu yang berhubungan dengan IT tentunya ya. Jadi selain saya seorang akademisi, jadi saya juga certified ya. Saya memiliki beberapa sertifikasi internasional. Jadi saya certified cyber security. Kemudian saya juga certified di CompTIA ya. Saya certified CompTIA Linux Plus, Security Plus, CNVP dan Pentest Plus ya. Halo, halo, suara saya bisa didengar? Halo, Kedengaran, Ya, Pak. oke. dengar. Jelas. Kemudian eh, selain itu saya juga certified Python developer ya. Saya certified Python developer, CCST security dan CCRT networking, dan saya juga aktif di komunitas ya. Jadi saya ketua komunitas pengguna Linux Indonesia ya, klub ya. Jadi dulu namanya KPLI Kendari ya, komunitas pengguna Linux Kendari. Namun karena ternyata jumlah anggota grupnya itu banyak dari luar Kendari, ada yang dari Jawa, Makassar, dari Sumatera, sehingga namanya saat ini jadi ketua Linux User Group Indonesia. Jadi lebih lebih general lagi gitu. Ya, jadi itu saja perkenalan singkat dari saya. Sebentar, saya oke. Jadi ini ada beberapa kontak person yang bisa teman-teman nanti hubungi ya. Misalkan kita ingin berkonsultasi ya, misalkan membahas terkait IoT ya, dan berbagai macam bidang ilmu lainnya. Ini email saya ya, kiflinux@gmail.com. Kemudian ini nomor HP saya ya. Silakan nanti teman-teman, misalkan setelah kegiatan ini kita ingin sharing, kita ingin discuss, nanti bisa menghubungi melalui email atau nomor HP saya gitu. Oke, kita masuk ke inti materi kita di hari ini ya. Jadi di hari ini kita akan membahas terkait IoT ya. Jadi sebelumnya ini outline materi kita ya. Jadi outline materi kita ini nanti akan membahas terkait definisi daripada IoT ya. Kemudian kita juga nanti akan membahas sejarah dan perkembangan dari teknologi IoT. Mengapa selanjutnya IoT itu penting untuk kita gunakan, untuk kita implementasi, kelebihan dan kekurangan dari teknologi IoT, seperti apa implementasi IoT, dan terakhir jika waktu cukup ya, nanti saya coba melakukan demonstrasi ya terkait seperti apa penerapan daripada IoT di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, jadi saat ini kita berada di era industri 4.0 ya. Kita berada di era industri 4.0, di mana era industri 4.0 itu ditandai dengan banyaknya teknologi seperti AI ya, artificial intelligence. Sekarang hampir sebagian besar kehidupan kita sehari-hari itu didukung dengan adanya teknologi AI ya. Jadi, kalau mahasiswa ya, hampir rata-rata mahasiswa sekarang sudah kenal dengan ChatGPT ya. Banyak yang menggunakan ChatGPT ini untuk mencari referensi terkait tugas, skripsi ya, dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya teknologi AI ini eh, hampir membantu sebagian besar pekerjaan kita sehari-hari ya, dengan adanya teknologi AI.
Nah, salah satu konsekuensi dari perkembangan teknologi industri 4.0 itu adalah lahirnya teknologi IoT ya. Jadi ada 5 pilar. Yang pertama itu AI ya, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, kemudian IoT ya, Internet of Things, kemudian cyber security, cloud computing, dan berbagai macam perkembangan bidang ilmu lainnya gitu. Dan ini saling apa namanya, saling beririsan gitu, eh, ber, saling terhubung antara satu bidang ilmu dengan bidang ilmu lainnya gitu. Sehingga dengan penerapan IoT ini diharapkan nanti akan memudahkan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi ke depan ini ketika koneksi internet sangat berkembang dengan secara masif ya. Jadi ke depan ini kita akan menghadapi era 5G ya, yang mana 5G itu ditandai dengan koneksi internet yang sangat cepat, yang sehingga memungkinkan kita untuk menghubungkan berbagai jenis perangkat ya. Jadi yang terhubung jadi yang terhubung ke internet ke depannya itu bukan hanya manusia gitu, bukan hanya perangkat smartphone, bukan hanya perangkat laptop ya dan lain sebagainya. Bahkan perangkat-perangkat elektronik yang ada di sekitar kita juga nanti bisa dihubungkan ke internet gitu. Nah, bisa dihubungkan ke internet sehingga memungkinkan kita untuk bisa memonitoring dan mengontrol daripada perangkat-perangkat tersebut ya itu. Nah, jadi kalau kita merujuk lagi kepada Internet of Things ya, artinya itu ada 2 kalimat di sana, ada kalimat internet dan ada kalimat things ya. Artinya bagaimana things ya, things itu yang kita anggap sebagai sesuatu ya, bisa benda, objek atau apapun, itu kita hubungkan ke jaringan internet gitu. Jadi jangan kaget nanti ke depannya, beberapa tahun ke depan ada rice cooker ya terhubung internet ya, ada kulkas terhubung internet gitu, ada setrika terhubung internet ya. Itu saking luasnya pemanfaatan jaringan internet gitu ya. Jadi perangkat-perangkat elektronik nanti ke depannya akan diinterface ya menggunakan perangkat-perangkat microcontroller, kemudian juga nanti akan dihubungkan melalui suatu eh, protokol komunikasi ya, dihubungkan melalui suatu protokol komunikasi. Nah, jadi kalau kita melihat di gambar di sini, bisa kita lihat sangat banyak objek yang bisa terhubung ke jaringan internet ya. Jadi sangat banyak objek yang bisa terhubung ke internet. Nah, bisa kita lihat di situ ada sepeda ya, kemudian ada sepeda, ada kipas angin ya, kemudian ada pesawat, ya, tempat sampah, ya, eh, jam ya, jam dinding ya, terus mobil ya, dan lain sebagainya ya. Jadi hampir sebagian besar objek nanti bisa kita hubungkan ke internet ya dengan menggunakan bantuan daripada teknologi IoT ini. Nah, kalau kita merujuk pada perkembangan atau sejarah dari Internet of Things, kita bisa lihat bahwa Internet of Things itu mulai ada di era 1969, yaitu di mana internet itu ditemukan ya. Jadi cikal bakal dari adanya Internet of Things itu karena internet ditemukan di tahun 1969 gitu ya. Kemudian mesin IoT pertama di dunia itu ditemukan di tahun 1982 ya. Yaitu ada mesin vending machine ya. Ada vending machine yang bisa terhubung ke jaringan internet gitu ya. Kemudian ada juga teknologi GPS ya, Global Position System. Kemudian ada nah di tahun 1999 inilah lahir suatu istilah yang kita sebut dengan IoT ya. Jadi IoT itu enggak muncul begitu saja ya. Jadi cikal bakalnya ada internet terlebih dahulu, baru ditemukan istilahnya gitu. Nah, istilahnya itu ditemukan nanti di tahun 1999 ya. Ketika internet itu sudah berjalan selama kurang lebih sekitar 15 hingga 20 tahun baru ditemukan istilah IoT ya. Jadi istilah itu ditemukan oleh seseorang yang bernama Kevin Aston ya. Jadi kalau kita lihat
timelinenya. Uh, ya, halo. Ya, bisa di-share ulang, Pak. Oke. Jadi kalau kita lihat timelinenya di tahun pertama ya. Jadi hingga hingga saat ini ya, mulai dari tahun 2016 dan 2013 ya, 2009 hingga seterusnya itu adalah eh, ditemukannya teknologi AI itu ya, yang mana perangkat IoT itu sudah mulai diintegrasikan dengan AI ya. Contohnya self driving car ya, kendaraan tanpa awak ya. Jadi sangat banyak sensor yang terintegrasi di suatu kendaraan sehingga memungkinkan kita untuk mengetahui kondisi jalan ya, gitu. Untuk memetakan di mana jalur tercepat yang dapat ditempuh oleh kendaraan itu hingga bisa sampai ke tujuan dengan cepat ya, dan lain sebagainya. Google Glass ya, dan lain sebagainya. Nah, ini sejarah ya. Jadi ini adalah sejarah dari apa perkembangan dari perangkat IoT ya. Jadi kalau kita lihat yang namanya perangkat elektronik, perangkat teknologi itu perkembangannya itu selalu eksponensial itu ya. Uh, jadi perkembangannya itu selalu eksponen gitu. Jadi sangat cepat. Termasuk salah satunya adalah teknologi IoT ini. Jadi kalau kita lihat timelinenya, puncaknya itu mulai dari tahun 2019 hingga saat ini, itu ada kurang lebih sekitar 75 miliar ya, 75 miliar perangkat IoT yang terpasang di berbagai tempat ya. Uh, ya. Jadi hingga saat ini ya jumlahnya bisa melebihi total manusia yang ada di dunia itu ya. Karena perangkat IoT itu kan kecil-kecil dan apa namanya diproduksi dengan jumlah massal gitu, dengan jumlah yang sangat banyak sehingga jumlahnya ini sangat banyak. Bahkan penerapannya saat ini sudah bukan lagi di industri, bukan hanya saja di dunia industri, bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita sudah banyak menemukan daripada teknologi IoT ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat di akuisisi daripada perangkat IoT itu ya, dari SoftBank ya, SoftBank itu menginvestasi untuk teknologi IoT sebesar 32 miliar ya. Sangat besar jumlah anggaran yang diinvestasikan untuk teknologi IoT ini. Dan jika kita melihat investasi itu diimplementasi di mana saja ya. Salah satu implementasinya itu adalah di manufacture ya, di pabrikasi ya, di industri ya, kemudian pada production ya, production asset management ya, kemudian smart home dan berbagai bidang lainnya. Jadi kita bisa melihat pada slide yang ada ya. Ah, Jadi ini adalah statistik daripada teknologi IoT ya. Jadi teknologi IoT itu sudah eh, berjumlah sangat banyak ya. Jumlahnya sudah sangat banyak yang terinstalasi di berbagai perangkat yang ada. Uh, the number device connect to the internet surpass the number of people in the world. Jadi sudah melampaui jumlah total manusia yang ada di dunia itu. Ya. Jadi yang mana diketahui di tahun 2020 itu jumlah populasi manusia itu jumlahnya sekitar 7 miliar ya. Jadi perangkat IoT ini jumlahnya jauh lebih banyak dari jumlah populasi manusia saat ini. Sehingga tentu saja ini selanjutnya menjadi peluang ya. Tentu saja ini selanjutnya menjadi peluang, menjadi tantangan bagi kita untuk bisa terlibat di dalam perkembangan daripada teknologi IoT itu sendiri ya. Nah, ini beberapa hal mengapa selanjutnya
IoT menjadi sesuatu yang penting untuk kita pelajari, untuk kita kuasai ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa setiap objek yang ada di dunia ini itu memproduksi data. Ah, ah, Memproduksi data, dan data-data ini tentu saja menjadi sesuatu yang perlu kita monitoring, perlu kita perhatikan gitu kan. Jadi contohnya salah satunya ya misalkan penggunaan bahan bakar minyak gitu yang ada di dalam kendaraan gitu kan. Itu kan mengalami penambahan dan penurunan. Misalkan kita punya apa namanya? Usaha rental gitu kan, usaha rental mobil gitu. Kita bisa integrasikan sensor ke perangkat-perangkat mobil yang kita rentalkan ini gitu. Sehingga apa? Sehingga kita bisa monitoring berapa jumlah persediaan BBM-nya ya, berapa jumlah persediaan bensinnya. Kemudian kita bisa melihat meterannya ya, sudah sejauh mana kendaraan itu menempuh perjalanan ya. Kemudian kita bisa pantau di mana pergerakannya, di mana kendaraan itu berada ya. Uh, Kemudian, nah kita coba sederhananya kita coba melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari mana aspek-aspek yang selanjutnya itu bisa kita otomasi dengan menggunakan bantuan IoT ini gitu. Uh, jadi nanti di akhir video ini saya coba demo ya. Jadi saya juga membuat beberapa prototipe ya produk IoT yang sudah digunakan ya di beberapa sektor ya, ada di perikanan ya, di pertanian, ada juga di hidroponik ya. Jadi aktivitas yang umumnya itu dilakukan secara berulang-ulang itu bisa kita otomasikan ya, otomatisasikan dengan bantuan IoT ini. Misalkan aktivitas menyiram tanaman gitu kan, aktivitas menyalakan lampu, ya, menyalakan lampu yang ada di rumah, aktivitas memberikan pakan ikan, pakan ayam, dan berbagai macam jenis aktivitas lainnya yang umumnya kita lakukan secara berulang-ulang itu bisa kita automasikan dengan menggunakan bantuan IoT gitu. Sehingga untuk pelaksanaannya sendiri sekarang sudah tidak perlu dilakukan secara manual lagi gitu. Kita cukup dengan menggunakan bantuan smartphone, atau kita mungkin bisa set perangkat tersebut untuk melakukan aktivitasnya sesuai dengan interval waktu yang kita inginkan gitu. Misalkan kita program perangkatnya untuk melakukan penyiraman tanaman setiap 5 jam dalam sehari gitu. Jadi tiap 5 jam dia nyiram gitu. Bisa. Sehingga pekerjaan-pekerjaan ini yang umumnya dilakukan secara berulang-ulang ini bisa diambil alih gitu. Bisa mulai diintervensi atau dikerjakan oleh bantuan mesin gitu. Kemudian adanya perangkat IoT ini tentu saja kita bisa menghemat ya, kita bisa menghemat waktu dan menghemat biaya ya, meningkatkan penghasilan dan berbagai macam keuntungan atau benefit yang selanjutnya bisa kita dapatkan tentunya. Jadi ini adalah beberapa keuntungan ya. Ini adalah beberapa poin yang perlu kita ketahui terkait penerapan daripada teknologi IoT ya. Jadi dengan penerapan IoT ya tentu saja kita memiliki kemampuan untuk mengakses perangkat kita dari mana saja ya, dari mana saja dan kapan saja gitu ya. Jadi misalkan contohnya lagi, misalkan kalau di dalam suatu industri itu kan kadang jumlah gudangnya banyak ya, jumlah gudang banyak, ya, kemudian ini membutuhkan effort gitu. Misalkan lampunya ingin dimatikan gitu atau dinyalakan tiap harinya gitu. Atau mungkin mau dipantau berapa suhu di setiap ruangan itu. Jadi anggaplah kalau jumlah ruangannya sedikit ya nggak jadi masalah kan. 5 atau 10 ruangan. Tapi bayangkan misalkan kalau jumlah ruangannya itu ada 100, 200, 300 gitu. Dan jumlah SDM yang dibutuhkan untuk mengelola daripada setiap ruangan itu jumlahnya terbatas gitu. Jadi kan nggak mungkin kita mau tiap hari itu hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain hanya untuk sekedar
menyalakan atau mematikan lampu. Nah, kita bisa integrasikan alat IoT ke perangkat-perangkat elektronik yang ada di setiap ruangan sehingga kita cukup membutuhkan satu dashboard ya, satu interface aplikasi yang bisa kita monitoring secara real time dan bisa kita kontrol gitu. Kita bisa kontrol mati maupun menyala daripada setiap lampu yang ada di ruangan gitu. Sehingga tentu saja ini berdampak pada efisiensi dari sisi waktu ya, efisiensi dari sisi biaya ya dan lain sebagainya. Nah, ya, automation task helping to improve the quality of business. Jadi mengautomasikan suatu pekerjaan itu akan meningkatkan kualitas daripada proses bisnis gitu ya. Jadi misalkan kalau di industri yang namanya manusia itu kan pasti ada lelahnya ya, ada capeknya, ada kondisi di mana manusia itu tingkat konsentrasinya menurun gitu kan, disebabkan oleh berbagai macam hal, misalkan dia capek gitu kan, capek atau mungkin sudah lelah belum makan gitu kan, kerja 2-3 jam udah lelah, udah mulai tidak konsentrasi kan, sehingga pekerjaan itu kadang banyak yang tidak tidak bagus lah, tidak bagus hasilnya ya. Namun dengan bantuan teknologi ya, salah satunya IoT, output dari suatu proses produksi itu menjadi konsisten gitu ya. Kita bisa mempertahankan kualitas dari produksi gitu kan, dari suatu produksi. Kenapa? Karena kemampuan daripada teknologi IoT ini yang konsisten, dia tidak lapar ya, dia tidak lelah ya. Jadi selama ada arus listrik, selama ada energi, perangkat itu bisa bekerja secara konstan gitu kan, secara real time seperti itu. Ah, dan yang terakhir ya, reduce the need of human intervention ya. Sehingga dengan begitu intervensi manusia itu bisa kita minimalisir gitu ya. Intervensi dari manusia itu bisa kita kurangi gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif ya, berulang-ulang ya, bisa kita otomasikan dengan menggunakan bantuan IoT ya. Ah, jadi ini adalah beberapa kekurangan ya, dan menjadi challenge juga bagi kami ya, terutama saya sendiri selaku peneliti IoT ya. Ini adalah beberapa disadvantage of IoT ya. The potential that hacker could steal confidential information also increase itu. Jadi karena semakin banyaknya perangkat-perangkat IoT yang terintegrasi, sehingga ini membuka celah keamanan gitu. Sehingga membuka potensi adanya seorang attacker ya, seorang hacker yang melakukan hacking ya, melakukan peretasan terhadap perangkat-perangkat IoT yang ada gitu kan. Sehingga perangkat IoT ini tentu saja harus diperhatikan juga dari sisi security-nya ya. Bagaimana penerapan security-nya. Protokol komunikasinya dia harus terenkripsi ya. Kemudian layanan webnya juga harus dapat diproteksi dari berbagai jenis serangan ya. Misalkan XSS, SQL injection ya, dan lain sebagainya ya. Jadi bisa dibayangkan itu misalkan kalau kita menerapkan smart home ya gitu. Jadi maling dia tidak perlu bawa linggis lagi gitu, tidak perlu bawa linggis, dia cukup bawa laptop gitu. Dia akan berusaha untuk terhubung di dalam jaringan yang ada di rumah kita. Kemudian selanjutnya nanti dia akan melakukan peretasan gitu, hacking, sehingga perangkat-perangkat IoT yang ada di rumah itu bisa dikontrol gitu. Dia bisa kontrol untuk membuka pintu gitu. Jadi untuk membobol pintu itu sekarang nggak perlu pakai linggis lagi ya. Kalau malingnya jago, dan perangkat IoT-nya lemah dari sisi security, ya dia cukup retas perangkat IoT-nya. Kemudian dia kontrol mana perangkat yang nanti akan dikendalikan oleh seorang attacker ini gitu. Misalkan lampunya dinyalakan, dimatikan gitu secara berulang-ulang gitu kan. Terus pintunya dibuka ya, dan berbagai macam lainnya, sehingga perangkat IoT ini selanjutnya menjadi security ya, security ini selanjutnya menjadi isu ya, isu yang hangat gitu untuk dibahas di teknologi IoT tentunya ya. Kemudian ini adalah tantangan berikutnya ya. Enterprise may eventually have to deal with massive number of IoT
collecting and managing the data from all those device will be challenging gitu ya. Jadi karena sensor ini terintegrasi dari berbagai tempat ya, karena sensor ini jumlahnya, misalkan jumlah sensor ini sangat banyak, jumlahnya jutaan atau bahkan hingga puluhan juta, ratusan juta, itu nanti akan menjadi tantangan bagi kita bagaimana mengelola daripada perangkat-perangkat sensor ini gitu. Sehingga dibutuhkan suatu teknologi ya, dibutuhkan suatu environment yang bisa mengkolek dan memanage daripada data-data yang dikirimkan oleh berbagai perangkat-perangkat IoT ini. Jadi dibutuhkan juga keahlian sistem administrator gitu, dibutuhkan keahlian sistem administrator, dibutuhkan keahlian programming, di mana kita bisa membangun sistem server yang aman, yang bisa mengelola daripada data-data yang ditransmisikan oleh perangkat IoT ini gitu ya. Nah, kemudian ini adalah beberapa tantangan ya, challenge selanjutnya ya, terkait riset di bidang IoT itu adalah jika terjadi sebuah problem ya, jika terjadi sebuah permasalahan dari sisi server, maka ini nanti akan berdampak pada IoT device yang lain gitu ya. Misalkan kita punya server selaku pusat data ya, sentral data, kemudian server ini selanjutnya mengalami gangguan. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi perangkat-perangkat IoT ini nanti akan terputus gitu. Ya, kita tidak akan bisa melakukan pengontrolan terhadap IoT device tadi gitu. Kenapa? Karena sentral kontrolnya mengalami gangguan gitu lah. Sehingga nanti dibutuhkan mekanisme di mana kita bisa membangun suatu sistem yang high availability ya, yang ketersediaannya itu real time gitu ya. Selalu bisa mengcover daripada traffic koneksi yang ada gitu kan. Uh, uh, Jadi bisa dibayangkan itu, misalkan kalau ternyata aplikasi kita gangguan gitu, dan sedangkan ada perangkat ini yang urgent untuk dikontrol melalui perangkat IoT. Nah, ini kan jadi menjadi masalah gitu. Ketika ketersediaan daripada layanan ini tidak terjamin gitu, ketersediaan layanannya ya. Nah, kemudian yang tantangan berikutnya yang sering saya temui terkait penelitian seputar IoT itu adalah tidak adanya standarisasi gitu kan. Jadi protokol komunikasi di IoT ini kan sangat banyak jumlahnya ya. Ada protokol komunikasi melalui HTTP ya, melalui MQTT ya, kemudian ada CoAP ya, WebSocket ya, dan lain sebagainya. Ini kan tidak saling komunikasi mereka antara protokol WebSocket misalkan dengan MQTT. Itu gimana proses komunikasinya? Karena setiap teknologi itu punya standar masing-masing gitu, sehingga dibutuhkan sebuah standarisasi, sebuah aturan rule ya, yang bisa mengcover daripada berbagai protokol komunikasi yang ada di dalam teknologi IoT gitu ya. Nah, sehingga setiap perangkatnya ini nanti ke depannya diharapkan bisa saling berkomunikasi, bisa saling bertukar data ya, dan lain sebagainya tentunya. Ini contoh penerapan daripada IoT ya. Jadi kita bisa lihat di situ. Jadi penggunaan daripada teknologi IoT itu sendiri ada di untuk perumahan-perumahan ya misalkan ya. Jadi ini untuk smart home ya misalkan. Jadi di mana di dalam teknologi smart home itu sangat banyak sensor maupun aktuator yang terintegrasi, sehingga perangkat elektronik yang ada di rumah itu bisa kita kendalikan gitu. Misalkan di situ ada televisi ya, kemudian di situ ada misalkan kulkas, ada rice cooker, ada apa lagi namanya, lampu ya, meteran listrik ya, dan lain sebagainya. Ini penerapan IoT untuk konsumen ya, konsumen rumahan gitu. Nah, kemudian ada juga penerapannya di bidang infrastruktur ya. Kalau sekarang kita kenal dengan istilah smart building ya, ada gedung cerdas gitu kan. Gedung cerdas yang dimana sirkulasi udaranya, suhu kelembapan, sirkulasi udara ya, listrik dan lain sebagainya itu bisa dikontrol melalui secara online gitu, melalui perangkat
smartphone. Ya. Kemudian ada juga transportasi. Kalau di transportasi itu kita kenal dengan istilah ITS ya, ITS ya. Intelligent Transport System. Jadi kita sudah sering melihat lah salah satu teknologi IoT ya, AI, salah satunya adalah pada kendaraan tanpa awak ya, self driving car gitu, self driving car ya. Salah satunya adalah buatannya Tesla ya. Buatannya Tesla itu sudah menerapkan daripada IoT dan AI ini ya. Jadi banyak sensornya, kemudian didukung juga dengan komputasi yang tinggi ya, untuk memproses daripada data-data dari berbagai perangkat sensor ini. Healthcare ya, di bidang kesehatan ya, di mana penerapannya itu kita bisa jumpai ya, ada smartwatch ya, ada smartwatch ya, jam tangan cerdas ya, dia bisa mengukur detak jantung ya, bisa mengukur suhu dan kelembapan yang ada di dalam tubuh ya, bisa memonitoring sirkulasi darah dan lain sebagainya ya, dan berbagai macam penerapan lainnya gitu. Nah, jadi fokusnya kita di sesi webinar ini adalah bagaimana selanjutnya kita menggunakan IoT ini. Enggak perlu jauh-jauh lah, enggak perlu jauh-jauh, di dalam kehidupan kita sehari-hari aja ya. Misalkan kita punya ikan ya, misalkan kita punya ikan gitu, ada ikan di rumah mau dikasih makan gitu, sementara kita sedang berada di luar kota gitu. Cara memberikan makanannya gimana gitu. Pasti ya tentu saja salah satu solusinya adalah dengan memanfaatkan teknologi ya. Kalau mau lebih advance-nya lagi, misalkan mau dikontrol melalui jaringan internet ya, berarti kita pakai teknologi IoT ya. Ya. Misalkan kalau di rumah kita punya lampu gitu kan. Misalkan di rumah kita punya listrik ya. Jadi kadang ini banyak terjadi ya, kita sering meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang sangat lama ya, selama berbulan-bulan, kemudian lampu dibiarkan nyala terus on 24 jam gitu kan, selama 3 atau 4 bulan. Nah, ini potensinya apa? Potensi terjadi lonjakan pemakaian listrik tentunya. Jadi pas kita bayar listrik itu kaget itu, pas dengar biayanya wah sangat mahal. Kemudian listrik yang menyala secara terus-menerus juga itu membuka peluang potensi terjadinya apa? Kebakaran ya. Arus pendek gitu. Ya, kalau arus pendeknya itu misalkan ke perangkat elektroniknya ya mungkin hanya perangkat elektronik itu saja yang berdampak gitu. Tapi kalau arus pendeknya itu shortnya itu di rangkaian listrik ya ini potensi menyebabkan terjadinya yang namanya kebakaran tentunya ya. Nah, jadi kita masuk ke inti materi kita di hari ini ya. Jadi mungkin sebelumnya tadi kita banyak introduction ya terkait IoT, dan ini juga bertujuan untuk membuka ya wawasan teman-teman yang mungkin sebelumnya belum kenal dengan teknologi IoT ini ya. Jadi pembahasan kita yaitu terkait bagaimana membangun IoT dengan menggunakan perangkat Node MCU, API, PHP, dan MySQL gitu. Jadi yang kita butuhkan itu cuman perangkat microcontroller. Jadi inti dari pemrosesan itu nanti akan terjadi di perangkat microcontroller ini gitu kan. Jadi jadi perangkat yang selanjutnya nanti akan kita integrasikan ke berbagai perangkat elektronik itu adalah perangkat microcontroller ini gitu. Jadi nanti kita harus punya pemahaman terkait bagaimana melakukan yang namanya interfacing gitu. Misalkan memahami jalur-jalur pengkabelan di dalam perangkat elektronik ya. Kemudian bagaimana selanjutnya kita lakukan interfacing daripada jalur yang ada ke perangkat mikro ini gitu. Untuk selanjutnya nanti kita apa? Untuk selanjutnya nanti kita program gitu. Selanjutnya kita program untuk bisa terhubung ke dalam suatu jaringan internet tentunya ya. Jadi ini spesifikasi ya, spesifikasi yang terdapat pada perangkat Node MCU ya. Jadi dia butuh tegangan
tegangan input itu dari 3,3 volt hingga 5 volt ya. Kemudian ini ada kurang lebih sekitar 13 pin ya untuk GPIO ya, general pin input output. Ada PWM ya, pulse width modulation. Ada pin ADC ya, analog to digital converter, ada flash memory, clock speed ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga tentunya membutuhkan suatu database ya. Jadi ada database yang nanti akan menampung daripada data-data sensor gitu kan. Jadi data-data sensor maupun aktuator yang nanti akan kita kontrol, yang akan kita kirim nanti akan ditampung di dalam suatu DBMS ya, database management systemnya. Mudahnya nanti kita bisa bikin pakai PHP MyAdmin gitu. Kita rancang databasenya, berapa jumlah tabelnya, dan setiap tabelnya nanti bisa merepresentasikan daripada perangkat yang nanti akan kita kontrol gitu. Misalkan ada untuk menampung data-data suhu dan kelembapan, ada untuk mengontrol daripada aktuator ya, dan lain sebagainya. Nah, ini database ya, ini kita sudah ketahui bersama bahwa database itu nanti dia terdiri dari beberapa tabel, ada field, kemudian ada record ya. Nah, ini contohnya. Jadi nanti kita bisa rancang tabelnya untuk menyimpan daripada data-data sensor gitu kan. Jadi setiap fieldnya itu nanti bisa merepresentasikan suatu sensor ataupun aktuator gitu. Dan recordnya itu bisa berisi sebuah nilai yang dikirim oleh perangkat IoT. Nah, kita bisa buat database-nya ya. Jadi seperti ini nanti konsepnya. Seperti ini. Jadi kita punya aplikasi berbasis web. Kemudian untuk aplikasinya sendiri kita bisa buat dengan bahasa pemrograman yang kita kuasai ya. Misalkan kalau kita pakai PHP ya. Misalkan kita pakai PHP ya. Kemudian kita juga menggunakan JavaScript ya, jQuery agar prosesnya itu bisa dilakukan secara lebih interaktif ya. Kemudian nanti ini akan terkoneksi dengan database gitu. Jadi perangkat-perangkat sensor, jadi data-data sensor yang dikirim oleh berbagai device ini selanjutnya nanti akan diproses dari sisi server, kemudian selanjutnya nanti akan disimpan ke dalam database untuk selanjutnya ditampilkan lagi ke dalam suatu halaman website. Jadi protokol komunikasinya di sini bisa macam-macam ya. Misalkan teman-teman nanti mau pakai yang HTTP gitu kan. HTTP, kemudian ada protokol MQTT ya, WebSocket ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi mudahnya ya, misalkan kalau kita ingin mudahnya kalau untuk memonitoring suhu dan kelembapan ya cukup 2 perangkat saja yang kita butuh. Misalkan kita punya gudang yang ingin dipantau suhunya, kelembapannya misalkan. Untuk kasusnya seperti apa? Kasusnya misalkan kita ingin monitoring suhu dan kelembapan daripada suatu gedung untuk mendeteksi adanya potensi kebakaran misalkan. Jadi cukup pakai 2 alat saja seperti ini. Ada sensor DHT-nya. Dia melakukan akuisisi data suhu dan kelembapan. Kemudian ada juga perangkat mikronya ya. Dalam hal ini kita menggunakan node MCU ya. Jadi bebas teman-teman nanti bisa pakai node MCU, bisa pakai ESP8266, bisa pakai ESP01 ya. Dan lain sebagainya. Jadi memprogram IoT di saat ini tuh mudah sekali. Kenapa? Karena kita sudah dimanjakan dengan adanya perangkat mikro gitu. Jadi kita bisa fokus ke proses bisnisnya gitu. Kita bisa fokus ke logiknya. Kenapa? Karena proses-proses elektronika itu sudah disederhanakan oleh adanya perangkat mikro gitu kan. Sehingga kita fokus ke sisi programmingnya. Kita fokus ke bagaimana selanjutnya kita menerapkan daripada IoT ini untuk
menyelesaikan sebuah permasalahan gitu ya. Ah, jadi ini proses yang terjadi ya. Jadi ini adalah proses yang terjadi ya. Jadi proses yang terjadi itu pada suatu perangkat mikro kita melakukan akuisisi data. Nah, yang kita akuisisi itu adalah data-data analog yang ada di sekitar gitu. Data-datanya itu bisa data-data suhu, kelembapan, tekanan ya, pressure, bisa berat, kecepatan, flow ya, aliran ya, dan berbagai macam nilai-nilai yang ada di dunia gitu, yang ada di bumi gitu kan. Nah, jadi untuk melakukan akuisisi data-data pada setiap poin yang ada di yang saya sebutkan tadi ya tentu saja kita butuh yang namanya sensor gitu. Nah, jadi setiap satuan nanti punya sensor masing-masing gitu kan. Kalau untuk temperatur dan humidity kita bisa pakai DHT gitu kan. Kalau untuk sensor cahaya kita bisa pakai sensor cahaya ya, ada sensor cahaya untuk melakukan akuisisi data cahaya gitu kan. Kecepatan juga ada sensornya tersendiri gitu. Nah, jadi sensor-sensor yang di apa sensor-sensor yang selanjutnya tadi kita gunakan untuk melakukan akuisisi data. Nah, selanjutnya nanti akan kita transmisikan ke suatu jaringan yang kita sebut dengan internet. Nah, jadi untuk media transmisinya sendiri itu sangat banyak protokol komunikasi yang bisa kita gunakan di sana gitu. Sangat banyak protokol komunikasi ya. Kita bisa menggunakan jaringan DSL ya, jaringan kabel 3G, 4G, WiFi ya, dan lain sebagainya gitu. Untuk selanjutnya data itu nanti akan disimpan di dalam cloud ke internet ya. Jadi ada server yang nanti berfungsi untuk menyimpan daripada data-data yang dikirimkan oleh perangkat sensor tadi. Nah, selanjutnya data itu nanti kita akses lagi gitu. Kita lihat lagi datanya gitu. Nah, dengan cara kita mengakses server cloud tadi yang menyimpan daripada data-data sensor tersebut. Ya, ya. Jadi itu terkait pemaparan materi ya. Jadi materi saya rasa enggak banyak. Ya, jadi saya coba untuk mendemokan ya terkait beberapa alat ya yang sudah saya instalasi ya. Jadi ada beberapa rumah, beberapa pertanian ya yang menggunakan daripada teknologi IoT yang ada. Sebentar saya share dulu. Jadi nanti kalau teman-teman ingin melihat demo ya terkait penerapan dari IoT, nanti coba bisa dinonton ya di channel YouTube saya ya. Jadi channel YouTube saya itu adalah Zulkifli Said ya, Zulkifli Said. Jadi ini channel YouTube saya. Jadi di channel YouTube saya itu sudah ada beberapa dokumentasi terkait penerapan daripada teknologi IoT ya. Nanti silakan teman-teman di subscribe, dinonton. Jadi saya bisa share dulu ya. Jadi saya share untuk penerapan share sound ya, ini share sound. Ini contoh daripada penerapan lampu ya. Ini bagaimana kita mengontrol lampu ya melalui jaringan internet gitu. Lampu 1, lampu 2. Jadi ada beberapa perangkat mikro yang terpasang yang selanjutnya nanti kita interfacing ke perangkat elektronik, kemudian kita hubungkan melalui internet ya. Nah, jadi kita bisa lihat di gambar bahwa pengontrolannya itu dilakukan menggunakan paket data. Nah ini kalau kita lihat dia pakai paket data gitu. Artinya pengontrolannya itu bisa dilakukan dari mana saja selama kita terhubung ke jaringan internet gitu. Misalkan kalau kita sedang tidak di rumah gitu, ada lampu mau kita kontrol gitu kan. Ini adalah
contoh prototipenya gitu kan. Nah, jadi ada beberapa rumah yang sudah saya instalasi menggunakan perangkat IoT sehingga pengontrolannya itu bisa dilakukan dari luar gitu, sekalipun sedang tidak di rumah gitu. Nah, Persiapan Mac TV. kemudian ini juga ada apa namanya ya, karena kebetulan saya suka ngulik ya, kebetulan karena suka ngulik, suka terima project, jadi project itu kadang macam-macam, ada yang minta dibikin, ada ndak alat buat bisa ngontrol pakan ikan gitu kan, atau pakan ayam gitu. Karena petani itu kan, peternak itu kan tidak selalu ada di tempat gitu, kadang ada urusan-urusan di luar gitu, sedangkan hewan-hewan ternaknya itu butuh untuk diberi makan segera gitu, butuh untuk diberi makan segera. Jadi ini contoh alat yang saya buat juga, tapi ini masih apa? eh, jadi ini menggunakan ESP8266 juga ya, ESP32 yang pengontrolannya dilakukan menggunakan internet. Nah, di sini saya masih pakai prototype ya, tapi packagingnya saya sudah buat pakai 3D printer. Packagingnya saya sudah buat pakai 3D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu karya mahasiswa STIMIK Catur Sakti, alat pemberian pakan ikan otomatis melalui jaringan internet. Nah, jadi bisa kita lihat di sini persediaan pakan ikan sekarang jumlahnya adalah 1030. Nah, saya coba mengontrol pakan ikan ini. Sekarang coba diperhatikan. Saya akan menggerakkan pakan ikan ini. Nah, jadi alatnya dapat dikontrol melalui jaringan internet. Nah, jadi sekarang kita lihat persediaan pakan ikan telah habis ya, jadi alat ini bisa dikontrol dari mana saja selama ada jaringan internet, seperti itu. Oke. Nah, ini contoh penerapannya. Ini masih video 2-3 tahun yang lalu ya. Sekarang sudah ada packagingnya gitu, sudah ada boxnya. Saya buat pakai 3D printer. Jadi si pemilik rumah untuk memberikan pakan pada ikan ya. Jadi kadang saya juga heran sih, tapi ini hobi ya. Kadang ada orang pelihara ikan, itu satu ikan harganya sampai jutaan gitu. Tapi itulah hobi ya. Jadi karena ikannya ikan mahal, jadi nggak boleh telat dikasih makan gitu. Nah, dia butuh, ada ndak teknologi yang cepat gitu. Ketika saya kontrol dari sini itu langsung diberi pakan gitu. Dan dia ini ndak rutin. Beda misalkan kalau kita jadwalkan ya. Ini kan kadang ada kondisi-kondisi tertentu, misalkan kalau cuaca berubah, itu berubah juga jadwal pemberian pakannya. Jadi dibutuhkan sebuah sistem yang adaptif gitu ya. Sistem yang adaptif. Jadi dia buka sendiri nih, dia buka sendiri. Buka sendiri, nutup sendiri gitu. Jadi kita cuman mempersiapkan dari sisi ketersediaan pakannya gitu. Kita hanya menyiapkan dari sisi apa namanya ininya, bahan-bahan makanannya gitu. Misalkan bahan makanannya kita simpan untuk persediaan selama 2 atau 3 bulan gitu ya. Jadi kita hanya fokus dari sisi pengontrolannya saja gitu. Dan berbagai macam jenis demonstrasi ya. Jadi sangat banyak demonya, nanti teman-teman bisa dinonton saja di channel saya terkait bagaimana saya menerapkan daripada teknologi IoT itu ya. Itu mungkin ya yang bisa saya paparkan di seminar kita ya, di apa, sharing session kita di hari ini. Kemudian selanjutnya mungkin saya bisa kembalikan kepada moderator ya, Pak Mualif ya. Jadi untuk mempersingkat waktu silakan Pak Mualif.
Ya, Pak Sul, terkait materi yang sudah dipaparkan, kira sangat menarik tadi ya. Bahkan memberi makan ikan pun bisa kita remote dari jauh. Untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab, mungkin kita buka 2 sesi ya. Dalam satu sesi bisa hingga 3 pertanyaan maksimal ya. Saya Oh, bisa kita persilahkan ya, bertanya bebas. sekalian bagi yang Ada ingin orang-orang tua semua ini, Pak. terkait penerapan IoT dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin siapa ini angkat tangan? Arif, ya silakan Pak Arif. Cek satu. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tertarik sekali dengan paparan dari Pak Zul tadi mengenai otomasi IoT di pakan ternak tadi, Pak. Kebetulan ini ada kakak juga yang punya perikanan ini ikan lele, Pak. Ikan lele. Nah, Ya, ikan lele. lelenya ini sementara ini saya bantu untuk ini kita sirkulasikan airnya itu untuk hidroponik kangkung. Oh, itu. Jadi airnya dari itu kita putar untuk itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada ini Pak, maksudnya cara tadi kan pakan otomatisnya sudah Bapak sampaikan, mungkin saya bisa nanti pelajari dari video Pak Zul. Yang ingin saya tanyakan itu untuk mengendalikan ininya Pak, apa istilahnya vitaminnya ya, vitamin dari air airnya itu jangan sampai, kan kadang ada yang sampai terlalu keruh dari air kolamnya itu, sementara ini kita manual, jadi kalau kita lihat airnya sudah agak keruh, jadi yang kolamnya kita kuras, yang ke hidroponiknya kita stop dulu, terus ini kita bersihkan. Maksudnya bisa nggak dibuat otomasi seperti itu Pak Zul? Terima kasih Pak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Man Pak Sul mau langsung dijawab atau kita tampung dulu ya pertanyaan? Bisa bisa langsung saya jawab, bisa kita tampung dulu. Saya gimana Pak moderator? Oh, jadi gimana ya? Langsung jawab saja ya. Langsung saya jawab boleh. Jawab saja ya. Silakan Pak. Langsung saya jawab boleh. Jadi ini adalah pertanyaan dari saudara Arif ya. Jadi bagus sekali pertanyaannya. Jadi kebetulan saya pernah bikin smart hidroponik Pak Arif. Mungkin kita bisa sharing ya. Kalau untuk memonitoring suhu daripada, jadi ada ya, memang ada sensornya, memang ada sensornya untuk monitoring eh, suhu dan kelembapan air, ada sensor untuk monitoring suhu dan kelembapan udara, ada sensor untuk monitoring suhu dan kelembapan air ya, termasuk eh, nutrisinya ya. Nah, jadi kalau saya dulu itu pakai TDS meter gitu. Jadi TDS meter, kemudian ada juga sensor untuk mengetahui kandungan nutrisi, ada. Jadi saya dan ini salah satu eh, petani hidroponik ya. Jadi ada salah satu petani hidroponik itu yang saya instalasi dengan alat saya ya. Dan kebetulan ini hibah ya. Jadi kemarin dapat proyek penelitian. Jadi saya instalasi beberapa perangkat IoT eh, di kebun ya, di kebun masyarakat. Uh, Bentar, ada iklan. Ada iklan. Uh, ini nggak bisa di skip lagi, harus selesai. Bentar, kita tunggu. Oke. Ini hidroponik Pak. Jadi di sini saya pakai sensor. Saya lupa apa nama sensornya. Jadi ada saya pasang sensor untuk mengetahui suhu air dan ada untuk mengetahui kandungan nutrisinya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kali ini saya akan mencoba mendemonstrasikan Suaranya keluar Pak, mengontrol kedengaran. perangkat Halo. hidroponik dengan menggunakan. Ya, keluar Pak Iya suaranya. Pak, bisa Jadi terdengar, kita terdengar. menggunakan 2 microcontroller yang mana Jadi di sini konsepnya ini karena kan hidroponik ini agak ribet dia Pak ya, agak ribet. Karena kenapa? Karena dia kan banyak variabelnya Pak. Karena saking banyaknya variabelnya, saya memutuskan bikin 2 perangkat ya. Jadi saya buat 2 perangkat. Yang pertama untuk melakukan monitoring, yang kedua itu untuk melakukan controlling. Ya, jadi yang monitoring itu dia tugasnya untuk akuisisi data-data semacam suhu, kelembapan, ya, suhu air, ya, kemudian eh, ketinggian air dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang saya fungsikan juga sebagai controlling. Jadi controlling ini untuk ngatur apa namanya? Pompanya ya. Jadi cuman pakai ini saja Pak, mikro, terus nanti connect relay nanti ke perangkat elektroniknya. Cuman gitu doang sih sebenarnya prosesnya. Jadi kita monitoring, misalkan kalau oh ini jumlah airnya kurang gitu. Nanti kita tinggal kontrol mesin pompanya untuk ngisi gitu, biar airnya sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk tanaman gitu. saya mencoba menerapkan konsep MMC, yaitu monitoring, maintaining, dan controlling. Nah, di sini kita menggunakan 2 microcontroller, yang mana microcontroller pertama kita gunakan untuk melakukan controlling terhadap pompa air dan pompa nutrisi, dan yang kedua, microcontroller kedua kita gunakan untuk melakukan monitoring. Dalam hal ini kita akan melakukan pemantauan terhadap volume air ya, jumlah volume air yang terdapat pada sebuah tandon, suhu ya, kelembapan, dan kandungan nutrisi pada sebuah tandon ya. Jadi di sini bisa kita lihat. Jadi di sini ini adalah merupakan microcontroller. Jadi ini masih prototipe Pak. Dulu masih 2-3 tahun yang lalu masih menggunakan box yang apa adanya. Nah, di beberapa tahun kemarin kita buat pakai 3D printer ya. Jadi kita bikin pakai 3D printer. Kemudian salah satu tantangan yang kita temui kemarin itu masalah ketahanan di sisi outdoornya, Pak. Jadi memang bikin 3D printer itu harus dipertimbangkan juga sirkulasi udara untuk perangkat mikronya, kemudian bagaimana selanjutnya eh, bagaimana selanjutnya boxnya itu melindungi dari hujan, dari panas gitu. Pertama, Jadi yang mana microcontroller ini dia menggunakan cuman pakai ini sih sebenarnya. Kalau dari perangkat controlling ya, kalau controlling dia cuman pakai relay. Jadi ada relay yang 4 channel, ada yang relay yang 16 channel ya, tergantung dari perangkat yang ingin kita kontrol. Misalkan ada 16 mata lampu ya, berarti kita pakai relay yang 16 channel gitu. Kalau cuman 4 ya 4 relay channel gitu ya. Jadi ini kan ada 2 mesin pompa, satu mesin pompa utama, satu mesin pompa cadangan. Terus ada juga untuk mengatur lampu. Ya, ada sinar ultraviolet gitu. Jadi kalau malam itu kadang kita kontrol biar lampunya itu nyala gitu. Karena dia mempengaruhi pertumbuhan tanaman gitu. 4 buah relay. Jadi 4 buah relay ini nanti kita akan kontrol menggunakan jaringan internet ya. Jadi di sini Jadi ada 2 karena ini kebetulan Pak, karena rumah pemilik hidroponik sama kebunnya itu di depan rumah. Jadi alat-alatnya ini kita konekkan lewat wifi. Jadi di rumah itu ada wifi-nya. Karena kebetulan kebunnya itu hanya di depan rumah. Jadi ada kurang lebih sekitar 5 atau 6 instalasi hidroponik gitu. Itu alatnya kita pasang terus kemudian connect ke wifi itu. Dan protokolnya pada saat itu masih pakai HTTP, Pak. pompa. Protokolnya HTTP sudah kita ganti pakai MQTT yang lebih ringan gitu. Kalau HTTP pertimbangannya dia kan untuk pertukaran data dokumen gitu. Jadi size headernya cukup besar sebenarnya kalau kita pakai protokol HTTP. Gitu.
pompa pertama itu adalah pompa yang menaikkan air dari tandon ke tanaman. Kemudian pompa kedua itu berfungsi untuk mengisi air jika jumlah air di dalam tandon utama ini berkurang ya. Nah, di sini kita lihat di sini terdapat perangkat-perangkat sensor ya. Jadi di sini ada sensor ultrasonik yang mana ultrasonik itu berfungsi untuk mengukur ketinggian air ya. Jadi kemudian Jadi sensor ultrasonik untuk ukur ketinggian airnya, Pak. Jadi ada rumus gitu ya. Jadi kita harus tahu tingginya gitu. Supaya nanti dikurangi dengan data aktual, kita bisa dapat berapa jumlah ketinggian air saat ini gitu. Aktualnya ya. Tinggi dikurangi volume gitu. Ada rumusnya itu, ada rumus. sensor DHT11 yang berfungsi untuk melakukan pengukuran suhu dan kelembapan udara ya yang ada pada sebuah tandon ini. Kemudian di situ ada sensor TDS meter. Jadi TDS meter ini berfungsi untuk mengukur kadar ppm yang terdapat pada air yang ada di dalam tandon. Jadi dengan TDS meter ini kita bisa mengukur kandungan nutrisi ya. Nah, jadi mikrokontroler Nanti kedua ini coba dicari, Pak, ada TDS meter sama satu lagi saya lupa namanya ya. Nanti saya coba Oke, oke. cari ya. TDS meter, Siap. TDS meter kalau tidak salah untuk suhu air. Ada lagi Iya, satu, iya, iya. saya lupa namanya. Pokoknya dia agak gimana ya, warna biru itu. Saya ingat sekali warna biru. Punyanya DF Robot dulu saya pakai. Pak Sul izin menyambung. untuk mengirim Ya, data. ya. Ini berarti dari dua mikrokontroler tadi itu saling berkomunikasi ya, Pak. Artinya data yang diterima dari TDS kemudian termasuk yang Oh, sensoran tadi itu tidak. enggak. Makanya saya bikin dashboard Oh, website, Pak. Ada dashboard webnya, oh, ada dashboard webnya. Jadi kita lihatnya lewat dashboard. Mereka antar perangkat ini enggak saling komunikasi, tapi kan dia ngirim ke internet. Jadi di iya, iya, internetnya iya. itu nanti kita buat dashboard untuk visualisasi datanya. Terus nanti ada tombol juga untuk melakukan controllingnya gitu. Oh, jadi Ya, data yang diperoleh diupload internet. ke internet, kemudian Ah, dari data yang ada itu kita bisa mengendalikannya secara ah, otomatis dan ya, 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 paham, betul paham, betul paham, paham. betul betul. Jadi nanti bikin fungsi, bisa bikin fungsi atau mau lebih mantapnya lagi ya pakai AI gitu ya. Jadi kan itu kan data ngumpuk kan. Data kan numpuk itu Ya, di ya, ya. database ya. Tinggal kita learning saja pakai AI, misalkan bikin pakai Python gitu kan. Jadi nanti dia bisa generate rule, ya dia bisa memberikan on dan off secara otomatis gitu. Oh, ya, siap, siap, siap. Semua Karena informasi yang ada pada tanaman hidroponik ini itu kita akan selesaikan dikirimkan dulu ke Pak ya internet videonya ya. sehingga kita bisa Siap, 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 mengetahui siap. informasi-informasi Nanti apa Bapak yang lihat itu terdapat pada dashboardnya seperti apa. tanaman hidroponik ini ya. Oke ya. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan pada teman-teman bagaimana saya melakukan controlling ke tanaman-tanaman hidroponik ini menggunakan perangkat smartphone ya. Oke ya. Ini dari internet ini Pak, dari internet ini pengontrolannya Jadi- internet. Pakai data saya pakai data. Jadi bisa dilihat di sini ya. Kalau yang Jadi perangkat bisa dilihat di mikronya itu sini. dari WiFi Ini ya. adalah interface, Itu interface-nya ini. halaman website. Ini interface-nya Pak. Ini yang di bagian atas ini yang controlling, yang di tengah ini bagian monitoring. Jadi pengontrolan itu berdasarkan acuan yang ada di dalam dashboard. Oh, iya, 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 iya. Kalau Iya, di iya, Pak. dashboardnya di situ menunjukkan ternyata jumlah air kurang ya kita tinggal kontrol relaynya. Hmm. Oke, 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 oke. Ya. Ya, siap, 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 siap. Paham, Ya. paham, paham, paham. Tapi ini HTTP Pak, dulu masih HTTP jadi agak headernya itu kalau Bapak nanti pakai pertukaran data melalui protokol HTTP itu coba di capture Pak, pakai WireShare gitu. Coba dilihat size-nya itu gede itu. Karena kalau idealnya memang untuk IoT pakai MQTT itu karena
MQTT kan dia lebih ringan ya headernya ya. Kalau HTTP kan dia untuk data dokumen gitu. Sekarang saya sudah pakai MQTT, jadi ada pakai RabbitMQ ya, RabbitMQ untuk ininya, untuk web servernya. Buat. Jadi dalam hal ini terdapat terdapat beberapa menu, yang mana menu itu untuk difungsikan untuk controlling dan untuk melakukan monitoring. Nah, di sini saya akan mencoba menyalakan pompa utama ya. Jadi saya akan nyalakan pompa utama. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, air dari pompa utama sekarang ini mengalir ke tanaman ya. Air mengalir ke sebuah tanaman, sehingga tanaman-tanaman yang ada pada hidroponik ini sekarang dialiri oleh air ya. Nah, sekarang saya coba mematikan pompa utama. Saya tekan tombol off. Maka pompa utama akan berhenti. Ya. Oke ya. Sekarang saya coba menyalakan pompa kedua. Yang mana pompa kedua berfungsi untuk mengisi air pada tandon utama jika volume air yang terdapat pada tandon utama itu berkurang. Oke, jadi saya akan menyalakan controller 2. Saya tekan. Nah, maka otomatis air pada tandon cadangan ini akan mengisi pada tandon utama. Begitupun juga ketika saya matikan, saya tekan tombol off, maka pompa pada tandon cadangan akan terhenti. Ya, seperti itu Pak, terkait ininya. Nanti bisa dilihat detailnya ya di channel YouTube saya Pak. Nanti bisa dilihat di sana. Nanti saya coba nanti kan nanti ada slide ya, ada slide nanti dibagikan. Nanti ada email, kita bisa discuss di sana terkait perangkat-perangkat sensor yang saya pakai itu apa saja ya, kemudian aktuatornya itu. Siap. Terima kasih banyak informasinya Pak Zul. Terima kasih banyak Pak Agus. Pak siapa tadi itu? Arif Pak. Pak Arif. Sorry, maaf. Makasih banyak Pak Arif. Jelas penjelasannya sangat lengkap ya Pak Arif ya, dari Pak Sul tadi terkait penerapan IoT untuk di bidang pertanian ya. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Ardiman developer. Jadi pertanyaannya itu, apakah perangkat IoT bisa menggunakan WebSocket untuk real time komunikasinya? Ya. Oke, terima kasih banyak. Mungkin saya bisa langsung jawab ya untuk pertanyaan dari Saudara Ardiman. Jadi bisa ya, bisa pakai WebSocket bisa. Gitu. Jadi kalau kita mengacu pada protokol komunikasi, sebenarnya WebSocket itu engine-nya HTTP sih sebenarnya. Engine-nya HTTP yang jadi kalau komunikasi melalui protokol HTTP kan itu melalui proses yang namanya handshaking ya, three-way handshake gitu. Jadi kalau sudah melalui proses handshake dan ternyata antara kedua device-nya ini bisa berkomunikasi melalui protokol WebSocket, nanti mereka upgrade gitu. Mereka upgrade jadi pakai protokol WebSocket gitu. Jadi proses komunikasinya ya sama pada umumnya gitu ya. Ada antara client server. Jadi memang dari sisi server memang butuh web service ya. Jadi kita harus memastikan bahwa web service-nya ini dia on gitu ya. Jadi tapi beda memang beda antara HTTP dan WebSocket ini beda. Kalau HTTP itu kan modelnya client server dia ya. Ada request, ada respon. Nah, sementara kalau dari WebSocket ini dia komunikasinya dua arah gitu.
Jadi dia tidak menunggu respon, dia tidak menunggu adanya request, itu dia bisa langsung ngirim. Yang penting dia sudah sepakat untuk berkomunikasi ya. Jadi beda halnya tadi pakai HTTP kan dia listening itu. Ada request enggak? Ah, kalau ada request dia eksekusi requestnya itu. Nah, itu. Kalau tidak request ya enggak. Jadi dia ngirim paket request terus. Dan yang saya katakan tadi kekurangan HTTP itu dia berat ya, karena dia ngirim request terus. Dia ngirim request terus. Ketika requestnya itu mengalami perubahan dari sisi server nanti akan merespon dengan suatu tindakan tertentu ya. Beda halnya kalau pakai WebSocket. WebSocket kan asynchronous communication dia ya, asinkronus gitu. Ah, tapi secara mekanisme sama sih, enggak begitu berjauh berbeda. Saya mungkin bisa cari contohnya ya. Sebentar ya, kita saya coba cari di internet ya. Uh, uh, ini nih, sebentar saya coba share. Ini, ini bisa dilihat ya, Bapak Ibu ya. Ini. Nah, ini sama-sama melalui proses handshaking gitu. Cuman bedanya yang satu request respon, kalau yang satu dia real time gitu. Ah, ini untuk WebSocket. Jadi dia request dulu handshake, baru pertukaran informasi melalui WebSocket gitu kan. Dua arah ini bisa kita lihat ini tanda panahnya dua arah. Sementara kalau HTTP connection dia beda. Request respon dia. Jadi klien harus ngirim paket request terus. Ah, Kalau ternyata paket request yang dikirim ini ternyata datanya beda dengan sebelumnya, baru dia respon gitu. Itu. Kekurangannya HTTP di situ. Jadi memang sebenarnya sih disarankan yang WebSocket gitu. Cuman ada kondisi tertentu memang kapan kita pakai HTTP, kapan kita pakai WebSocket, kapan kita pakai MQTT itu memang harus kita pahami gitu. Harus nggak selamanya harus pakai MQTT. Memang ada kondisi tertentu yang harus HTTP misalkan seperti itu. Seperti itu ya. Eh, ini kita bisa lihat ini perbedaannya ini. Perbedaan antara kedua protokol komunikasinya gitu kan. Ini. Uh, Kalau HTTP half duplex, WebSocket itu full duplex. Tuh. Kalau HTTP itu message patternnya request respon, kalau WebSocket itu bidirectional gitu. Ini kita pahami aja sih sebenarnya antara kedua. Tapi engine-nya WebSocket itu sama dengan HTTP sama. Engine-nya ya. Ya, mungkin seperti itu ya, Pak Ardiman ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ardiman ya. Terima kasih. Silakan Pak. Ya, sebanyak Pak ya untuk tanggapannya. Saya persilakan ya Bapak Ibu. Kalau ada tanggapan ya, pertanyaan pada narasumber ya terkait IoT untuk kehidupan sehari-hari. Kira mungkin masih malu-malu bertanya mungkin ya, Usul ini sertanya. Yang bisa diketik di kolom chat ya, Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Atau mungkin ada ide teman-teman. Kalau menurut saya sih sebenarnya idenya ini kita mau terapkan di mana gitu kan. Jadi kalau saya sih sebenarnya apa namanya? Kita harus melihat di mana permasalahan. Kemudian selanjutnya kita coba hadirkan solusi melalui perangkat IoT. Gitu. Jadi kalau kita bisa melihat di sekitar kita sih sebenarnya. Kalau Kalau saya melihat banyak sekali permasalahan yang bisa kita otomasi dengan menggunakan bantuan IoT ini. Ya contohnya misalkan alat untuk monitoring potensi kebocoran gas LPG yang ada di rumah. Itu. Itu kan masalah kan. Misalkan kalau kita sedang tidak di rumah gas bocor nggak ada yang tahu.
Kira-kira Hmm. ini kan bisa kita otomasi dengan bantuan IoT. Ada mikro, ada gas untuk deteksi kadar kebocoran gas ya. Jadi ada satuannya itu, saya enggak begitu ingat itu. Jadi ada apa namanya? Satuan gas itu ya untuk mendeteksi adanya itu. Kemudian ada juga teknologi misalkan untuk memonitoring jumlah persediaan air yang ada di tandon. Nah, ini sering banyak saya ketemu ini. Ah, di rumah makan misalkan kan mereka punya tandon itu kadang kita enggak tahu ternyata airnya habis. Nah, kita mau cuci tangan, mau pakai kamar mandi airnya habis. Dia harus hubungi lagi apa namanya? Pengisian air gitu. Diisi lagi. Jadi bagaimana caranya sebelum habis kita tahu. Terus yang pengisian tandon ini dia bisa langsung gercep gitu untuk mengisi air di tempat itu sebelum airnya habis. Ya. Jadi nggak perlu lagi ada sudah habis baru kita telepon datang isi. Nah, jadi ada ndak alat misalkan kita bisa monitoring ini data-data ini. Oh kosong. Nah, secara adaptif nanti si pengisian air langsung datang ke sana mengisi tanpa perlu disuruh lagi gitu. Ya, Banyak banyak betul. banyak kasus sih sebenarnya menurut saya yang yang bisa kita otomasi dan ini penerapannya nggak harus industri menurut saya di kehidupan sehari-hari kan udah bisa kok. Misalkan punya rumah gudang gitu, bikin alat sederhana lah untuk monitoring suhu dan kelembapannya, untuk mendeteksi adanya potensi, misalkan ada potensi kebakaran nih, gitu. Suhunya kan naik gitu. Itu kebakaran nggak mungkin langsung ada api, nggak mungkin. Pasti suhu naik dulu, nah itu. Jadi suhunya bisa kita deteksi, oh ada kenaikan suhu ini. Ada apa ini? Suhu di atas 40 derajat, ada apa 50 derajat. Ini kan indikator kan, ini kan indikasi sehingga kita bisa suatu tindakan mengantisipasi sebelum hal itu terjadi ya. Apa istilahnya itu? Kalau istilah ilmiahnya apa? Deteksi dini ya. Deteksi dini. Tuh. Kira-kira apa lagi teman-teman? Ya, ini bisa jadi judul tugas akhir menurut saya bisa. Apalagi di level S1 kan level implementasi ya menurut saya bisa lah ya. Nanti implementasinya seperti apa, kemudian analisisnya seperti apa. Ya kita tinggal pintar-pintar melihat permasalahan sih kemudian. Dan permasalahan itu kalau memang permasalahan itu menurut saya tidak bisa diselesaikan secara manual ya artinya memang salah satu solusinya adalah teknologi. Ya, Ah, bisa bisa berupa IoT misalkan atau berbagai jenis teknologi lainnya gitu. ya, kira sangat lengkap ya penjelasannya Pak Sul. Ya. Ya, gimana Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan kembali ya? Ini kayaknya Pak Arif ini angkat tangan kembali ya Oke. untuk diskusi. Atau gimana? Ada yang lain ya, Bapak Ibu? Pak Arif mau bertanya mungkin Pak Arif. Silakan Pak Arif. Iya, Ya. mau menyambung lagi Pak Zul ini apa sepintas terlintas juga. Ini kebetulan kan memang di dekat tempat rumah ini ada beberapa ya selain di apa perkebunan tadi kan milik milik saudara ini ada tetangga juga yang punya peternakan ayam. Nah, ini yang mau saya tanyakan itu eh, berkenaan dengan ya mohon maaf apa kotoran ayamnya ini Pak. Kan terkadang kan udah bau banget gitu loh. Jadi bisakah diotomasi artinya ada semacam warning gitu dengan apa ya? Kalau kalau saya baca-baca ini kan ada istilahnya gas amoniaknya ya dari Ya, dari ya, ya, dari ya. kotoran binatang. Nah, ini apakah bisa semacam apa deteksi dini kalau oh ini sudah waktunya mau dibersihkan nah, atau bagaimana supaya Ya, tidak ya betul. sampai berbau sekali. Ya, matur nuwun. Terima kasih Pak Zul. Saya Ya, oke silakan Pak langsung Sul. ya langsung saya jawab saja ya. Kalau kalau menurut saya kalau ada sensornya pasti bisa diotomasi. Jadi kita harus tahu dulu satuannya sih misalnya. Jadi kita tahu satuannya, cari sensor yang bisa mengukur satuan itu. Karena kan tidak mungkin ada sensor untuk mengukur
bau kotoran hewan misalkan. Tapi kan kalau ada satuannya kita bisa cari sensornya yang bisa mengakuisisi data satuan itu. Dan jika ada sensornya, menurut saya bisa diotomasi bisa. Ya Iya, sederhananya iya. nggak perlu connect internet lah, nggak perlu connect. Ada sensor, terus ada water pump. Ketika dia sudah Ya, melewati batas threshold, itu kan cuman kondisi if else saja sih sebenarnya. betul betul betul. If Iya, 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 if iya. kondisinya memang memenuhi bau, ya langsung lakukan penyiraman gitu. Kalau saya ini ya, memang pemahaman dan memang kita ndak ini sih sebenarnya sensornya kadang ada Pak, tapi memang kita ndak tahu. Jadi memang pemahaman terkait ya bukan pemahaman mendalam sih menurut terkait kimia ya menurut minimal ada lah gitu. Ada senyawa-senyawa tertentu misalkan kalau bau kalau api gitu kan senyawanya apa, kalau bau ini apa, gas itu beda dengan asap beda satuannya Pak. Kalau Oh, kita iya, tahu iya, iya, satuannya iya. bisa kita tentukan mana sensor yang lebih tepat kita gunakan untuk deteksi itu. Oh iya, siap, 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 Ya, siap. Menarik ini, Pak. Jadi penasaran jadinya. ya. Ya, terima kasih, Pak Zul. Terima Ya, kasih. sama-sama Pak, sama-sama. Ya, banyak fungsi ya dari IoT ini kalau kita jeli untuk melihatnya Ya, betul. Jadi penerapan bisnis Pak, kehidupan. ya, jadi bisnis kalau kita Ya, paham Pak. Jadi saya tadi mungkin pemahaman saya Pak lebih ke sangat membantu bagi ya, kita yang hidup sehari-hari, apalagi mungkin kita yang sibuk ya dengan urusan di luar ya. Bagi kita menerapkan IoT kita di rumah saya kira sangat sangat membantu. Ya, gimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan lagi ke Pak Sul ya? Kita masih punya waktu ini ya sebelum waktu zuhur ya. Ini sekitar 10 menit lah kita punya waktu kita untuk diskusi kembali terkait penerapan IoT ini. Ya, ini yang mungkin sudah saya kirim di grup chat ya. Untuk daftar hadir silakan diisi ya. Itu nanti akan kami jadikan media ya untuk mengirimkan ke sertifikat kegiatan UMK Talks ini kepada Bapak Ibu peserta sekalian sudah hadir di hari ini ya. Saya kira mungkin Pak Sul ya, Bapak Ibu sekalian yang peserta ini mungkin sudah jelas ya, atau mungkin masih mau bertanya tapi belum terlintas di pikirannya apa pertanyaannya. Nanti bisa langsung hubungi Pak Sul ya. Saya kira tadi sudah Pak Sul sudah menuliskan jelas kontaknya dari email, nomor handphone. Bahkan kalau misalnya mau sambil rewatch ya nonton kembali ya, video-video penerapan IoT-nya bisa langsung ke channel YouTube-nya Pak Sul tadi ya. Nah, saya kira tadi apa yang disampaikan Pak Sul terkait sebenarnya apa itu IoT ya, terus bagaimana penerapannya, baik itu dari sisi industri rumah tangga ya, atau rumah tangga penggunaannya, bahkan dalam beberapa alat-alat transportasi pun IoT saya kira sudah bahkan tadi ditulis dari tahun 2009 itu sudah mulai dikembangkan ya. Saya pun baru tahu itu Pak Sul dari nanti 2020 saya baru tahu bahwa ada seperti itu. Ternyata ya. sudah lama ya. Hanya Lama. kita yang kurang literasi saja membaca terkait IoT ini. Bahkan mungkin kita tidak tahu kita menggunakan handphone kita di hari-hari ya. Bisa saja mungkin di Ya, remote juga dari luar ya kita tidak tahu ya. betul. Bahkan kita tidak tahu tuh. Ya saya kira UMK Talks kita pada hari ini eh, sudah berada di penghujung kegiatan kita ya. Saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya ya untuk ikut di sharing season ini ya. Sifatnya sharing season ya antara Pak Sul ke kita dan alhamdulillah terima kasih banyak Pak Sul ya materi yang sudah disampaikan. Saya pun akhirnya minimal mungkin saya tadi meskipun materinya
tergolong saya ada kata istilah-istilah yang agak rumit, tapi minimal saya tahu lah, oh ternyata begini pengembangan IoT-nya. Saya kira untuk kegiatan UMK Talks edisi kelima kita hari ini saya sudahi ya, cukupkan sampai hari ini ya. Mungkin dengan sama-sama kita ucapkan hamdalah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan UMK Talks kita saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua Bapak Ibu. Ya, Terima kasih. Thank you very much. Ya, izin live ya Bapak Ibu. Mohon izin live Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Terima kasih.